Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Dalam hal ini kita lebih menekankan pada nilai rata-rata. Baik, ada beberapa. Yang pertama kita bahas dulu tentang rata-rata hitung. Ya, di sini terlihat ya. Ada untuk data tunggal dan data berkelompok ya. Walaupun nanti rumus data berkelompok ini juga dipakai, bisa juga digunakan untuk menghitung data tunggal ya, tapi mungkin tidak sebaliknya ya, seperti itu. Kemudian ini ya, data tunggal rata-rata ya, ini dibaca X bar, yang ada garis di atas ini kita baca X bar ya, ini X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya ditambah Xn, artinya dia sampai data yang keberapa ya, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut ya. Penulisan ini bisa dipersingkat menjadi ini gitu ya. Ini sama saja sebenarnya ya, sama saja, ini XI 1 sampai N gitu ya, sama 1 sampai N seperti itu. Ini jumlahan atau sigma ya. Oke. Kemudian untuk data berkelompok kita gunakan rumus yang ini, X bar sama dengan sigma FI XI I1 sampai K ya. Kenapa nggak sampai N gitu ya? Karena nanti kan bergantung berapa banyak kelasnya gitu ya. Kalau di sini kan datanya sudah diketahui berapa banyak datanya. Kalau di sini data berkelompok ini bicara kelasnya ya. 1 sampai K per ya sigma FI 1 sampai K, ini artinya juga adalah jumlah atau total frekuensinya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Oke, ini contoh yang pertama. Jika diketahui 4 data gitu ya, jadi kita pakai data yang kecil saja dulu untuk sebagai contoh. Ada datanya 25, 23, 26 dan 30. Jadi ada 4 data gitu ya. Ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Oke, atau kita urut dulu ya. Kita urut dulu, berarti ini sebagai X1-nya karena ini paling kecil ya. Ini X1, kemudian ini X2, ini X3 dan 30 ini X4. Jadi kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Dan kita ditanya tentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Dari 4 data ini rata-ratanya berapa gitu ya. Jadi kita gunakan rumus, ini rumus yang tadi ya untuk data tunggal, karena ini data tunggal. Ini kita jumlahkan semua, kita bagi banyaknya data, ada 4, 1, 2, 3, 4 data, maka dibagi 4 ini gitu ya. Sehingga kita peroleh hasilnya rata-rata adalah 26 seperti itu. Contoh yang kedua ya, di sini hitung nilai rata-rata dari data berikut. Oke, kita sudah diberikan ya, itu kan tadi kalau data tunggal untuk contoh yang pertama itu kan kalau data sedikit. Kalau datanya banyak dibuat begitu ya, itu kan akan sangat menghabiskan waktu ya untuk menghitungnya. Maka untuk kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel, nanti ada cara yang lebih efektif dalam menghitung rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Seperti ini ya, kita punya nilai ada 17, 20, 31 dan 39. Nah, jadi 17 ini ada 2 nilai. 20 ada 5 nilai dan seterusnya begitu. Sehingga ini banyak datanya sebenarnya adalah 17 ya. Ada 17 data. Ya, cuman datanya ada yang sama-sama. 17 ini ada 2 data yang sama. 20 ada 5 data yang sama seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini adalah datanya. Ini jumlah data itu ya per datanya ya. Ini totalnya gitu ya, ini sigma, ini total. Kemudian di sini kita kalikan XI dikali FI ya, 17 kali 2 34 gitu ya, dan begitu seterusnya. Nanti ini adalah jumlahan XI FI ya, jumlahan semua ini 476. Maka menggunakan rumus pada rumus yang ini ya, data berkelompok, kita akan peroleh ya sigma FI XI-nya kan ini ya, dan sigma FI-nya ini gitu ya. Maka 4/7 bagi 17 dapat 28 ya. Seperti itu. Dan contoh yang ketiga,
Nah, ini kita punya, ya ini sebenarnya kan masih data tunggal ya. Kalau yang ini, yang contoh yang kedua ini masih data tunggal ini. Cuman kita sudah membuatnya dalam tabel. Nah, tapi yang ketiga ini baru data berkelompok. Nah, ya. Di contoh 2 tadi walaupun data tunggal, dalam tabel kita bisa gunakan rumus yang untuk data berkelompok. Nah, itu ya. Nah, ini kita yang untuk data berkelompok. Ya, ini ada interval nilainya ya. Jadi antara 61 sampai 65 ada 4 nilai gitu ya. Antara 66 sampai 70 ada 9 nilai. Bagaimana membentuk data ini? Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini saya ambil contohnya di materi sebelumnya ini ya. Kita akan cari nilai rata-ratanya. Oke, kita punya data seperti ini ya. Ini, kemudian di sini adalah XI ya. X ini berarti nilai tengahnya ya, nilai tengah dari interval ini. Bagaimana cara mencari ini? 63 ini. Ini kita jumlahkan, kita bagi 2. 61 ditambah 65 dibagi 2 itu 63 gitu ya. 63. Nah, begitu seterusnya ya. Ini dijumlahkan dibagi 2. Oke, ujung-ujung intervalnya ini kita jumlahkan bagi 2. Nah, oke, ini adalah nilai tengahnya. Kemudian kita kalikan ya, seperti tadi, ini dikali ini, XI dikali FI. 63 dikali 4. Nah, di 252 gitu ya. Kemudian semuanya oke, kita lakukan. Ini kalau kita kerjakan di Excel mungkin lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Tinggal tarik aja nih. Nah, ini di jumlah datanya 40. Jumlah data 40 ini adalah total dari jumlahan XI dikali FI gitu ya. Maka menggunakan rumus yang tadi, kita ini adalah yang ini dan yang sigma FI adalah yang ini gitu ya. Nah, kita dapatkan hasil 76,25 sehingga rata-ratanya itu ya. Baik, ini kita sudah sampai di rata-rata ini, rata-rata hitung gitu ya. Sekarang kita bagaimana pula melakukan nilai pendekatan ya. Ini sengaja saya berikan seperti ini supaya Anda punya bahan yang lebih banyak untuk dibaca. Ya, biasa kalau saya buatkan PowerPoint yang seperti tadi ya, ini kan Anda tidak punya bahan lain untuk dibaca begitu ya. Jadi kita punya rumus lagi nih. Ini untuk menghitung nilai rata-rata dugaan ya. Nilai rata-rata gitu ya, dengan cara menduga ya. Apa yang diduga? Nah, mari kita lihat. Ini rumusnya ini ya. Oke. X bar sama dengan ya nilai rata-rata duga ditambah P panjang kelas dikali dengan sigma FIDI ya per sigma FI gitu ya. Oke, maka kita harus belajar dulu nih buat tabelnya seperti apa gitu ya. Ini kelas intervalnya oke, sudah paham ya. Ini juga frekuensinya dan tanda kelas tadi sudah ya. XI nya ya kita jumlahkan dibagi 2 gitu ya. Ini tanda kelas atau tanda tengahnya ya. Kemudian yang ini ya, DI mungkin ini yang belum ya. Ini DI aksen ya. Oke. Ini kita akan memilih di kelas berapa kira-kira kita menduga nanti nilai rata-ratanya di mana gitu ya. Misalnya di sini kita misalkan nilai rata-ratanya di X3 di sini. Maka ini yang untuk mengisi kolom yang ini kita lakukan semua tanda kelasnya atau nilai tengah kelasnya ini kita kurang dengan X3. 1 kurang X3, X2 kurang X3 dan seterusnya sampai X7 kurang X3 gitu ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, oke, seperti ini ya. Nanti kita lihat contoh yang lebih baik. Oke, di sini ada contoh yang keempat. Kita punya data seperti ini ya. Oke, ini tanda kelasnya sudah dapat ya. 13 tambah 15 bagi 2 itu 14. Ya, dan seterusnya. Dan untuk data yang ini interval 13-19 ada 5 data. 16 sampai 16 ada 6 data dan begitu seterusnya. Untuk DI-nya di sini kita menduga nilai rata-rata di kelas yang ketiga ini. Nah, di kelas yang ketiga. Nah, mengapa di kelas yang ketiga? Ini bisa juga kita pakai. Ini sebenarnya bebas saja ya memilih ini.
Tapi kita bisa menggunakan supaya lebih ini ya, bisa kita gunakan, kita jumlahkan semua, nanti tengah-tengahnya di mana, kita bagi dua gitu ya. Di interval ini jumlah intervalnya berapa, maksudnya datanya ada berapa gitu. Jadi kita lihat ya, 5, 6, 7, 2. Berarti ada datanya 5 tambah 6, 11, tambah 7, 18, tambah 2, 20. Berarti ada 20 data ya. 20 data, berarti kita lihat data yang ke 10 itu boleh seperti itu. Maka ini data yang kedua, ini kelas yang kedua bisa kita gunakan. Nah, tapi tidak masalah juga kita ambil kelas yang ketiga atau kelas yang sebelumnya juga begitu ya, nggak ada masalah. Nah, di sini kebetulan di contoh ini kita ambilnya AM-nya itu ya, kita menduganya sebagai nilai rata-ratanya itu di kelas yang ketiga. Jadi kita ambil dua yang di sini ya. Nah, maka di sini kita kurang ini ya, dua, oke, seperti tadi ya. Mana? Oke, ini ya, X1 dikurang X3 gitu ya. Oke. Nah, di sini ya, 5 dikurang 7 ya. 5 dikurang 7 min 2, 6 kurang 7 min 1, 7 dikurang 7 0, kemudian 7 dikurang 2 ya. Sorry, ini ada plus 1 ya. Ngerti, sorry, sebentar. Dikurang S3 itu ya. Oh, ini plus 1 ya. Baik ya, saya ulangi ya. Di sini ya, ini bukan ini yang kita kurangkan ya. Ini ada kesalahan di rumus yang tadi. Nah, ini ketika kita mengambil kelas dugaan nilai rata-rata di kelas ini, di kelas yang ketiga, maka ini kita isi dengan 0 gitu ya. Maka kalau ini datanya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya, ini kan dari yang kecil sampai yang besar ya. Nah, maka di atas 0 ini min 1, min 2, kalau ada lagi min 3, min 4 dan seterusnya ke atas. Ya, ini karena sampai di sini saja maka sampai min 2 saja. Itu juga ke bawah ya, ini plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Kalau ada ini karena sampai di sini maka sampai plus 1 saja. Nah, ini kalau datanya kita dari yang kecil ke yang besar. Kalau datanya dari yang besar ke yang kecil ya, kita balik. Maka ketika kita mengambil kelas yang ketiga, maka di sini nilainya 0, di atasnya adalah plus, di bawahnya min, kita balik ya. Maka ini min 1, min 2 dan seterusnya. Di sini min 1, min 2 dan seterusnya. Ini plus 1 plus 2 ya, dan seterusnya. Karena ini sampai di sini maka sampai plus 2 saja. Ini sampai min 1 saja. Seperti itu ya. Baik, begitu ya untuk menyusun tabel untuk kita mengerjakan menentukan nilai rata-rata hitung dengan rumus ini ya, dengan menduga nilai rata-ratanya di mana seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, saya akan langsung ke contoh yang ke-6 ya. Di sini hitung nilai rata-rata data di bawahnya dengan cara AM ya. Oke. Cara yang seperti yang tadi ya, nilai rata-rata duga. Jadi kita menduga terlebih dahulu nilai rata-ratanya di mana gitu ya. Oke, di sini baik. Kita punya tabel seperti ini diberikan. Data seperti ini ya, interval kelasnya. Berarti ini dari yang kecil ke yang besar ya. Berarti nanti di atasnya min untuk D-nya ya. Ini oke. Oke, di sini ini frekuensi 1, 2 dan seterusnya. Berarti ada 80 data. Ya. 80 data. Kemudian kita selesaikan ini, kita buat tabelnya, tabel yang baru yang ada komponen-komponen untuk kita masukkan ke dalam rumus nantinya. Oke, ini sama. Ini ada tambahan 2 kolom ya. Yang pertama kolom DI, kemudian hasil kali DI dan FI. Oke, untuk menentukan ini tadi di sini berarti dia mengambil nilai
rata-rata duganya itu di interval yang kedua, 3, 4, yang kelima ya. Interval kelima. Kita lihat di sini ada nolnya ya gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini kan jumlah datanya 80. Berarti kita menduga seharusnya di angka 40. Kita bagi 2 gitu ya. Frekuensinya. Ini frekuensi 1 kita jumlahkan ya, 2, 3. Kemudian 3 tambah 5, 8, 8 tambah 15, 23, 23 tambah, di sini belum sampai baru 23 ya, berarti belum. Kemudian kita tambah lagi interval 23 ditambah 25, itu sudah 48. Nah, ini sudah melampaui 40. Nah, jadi maka kita gunakan di interval ini gitu ya. Jadi sebaiknya gitu untuk menentukan interval mana yang kira-kira kita menduga di situ letak nilai rata-ratanya. Jadi caranya begitu. Jadi jumlah data dibagi 2. Maka ketika dia sampai di interval itu ini ya frekuensi kumulatifnya ya. Ini kan frekuensi biasa. Jadi frekuensi kumulatif. Nah, sampai di angka 40 untuk kasus ini, maka kita berhenti di situ. Berarti intervalnya kira-kira di sana. Saya ulangi ya, misalnya di sini ya. Ini kumulatifnya 1, kemudian di sini 3, di sini 8, di sini 23. Jadi belum sampai 40, ini masih 23. 23 untuk interval di sini 23 tambah 25 itu 48 ya. Nah, maka ini sudah melebihi 40. Maka kita pakai yang interval yang kelima ini sebagai dugaan kita untuk nilai rata-ratanya. Maka di sini kita kasih 0 ini. Ke atasnya berturut-turut min 1, min 2, min 3, min 4 ya, seperti itu. Ke bawahnya 1, 2 ya. Karena ini dari yang kecil ke yang besar. Oke. Maka ini tinggal kita kalikan 1 kali min 4 min 4, 2 kali min 3 min 6 dan begitu seterusnya. Ini kita jumlahkan dapatnya 9 ya. Kita jumlahkan dapatnya 9 yang 80. Sekarang kita masukkan ya ke rumus yang kita lihat tadi. Ya, di sini terlihat ya AM sama dengan 71 tambah jadi kita pakainya interval yang kelima, maka AM-nya itu ini tambah ini bagi 2 ya. Dapat 75 dan sigma FI-nya berarti yang ini ya 80 dan sigma FIDI 9 gitu ya. Panjang intervalnya 10. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. 31 sampai 40 itu ada 10 angka ya. 31, 32, 33 sampai 40 itu ada 10. Oke, kita masukkan ke dalam rumus yang kita bahas. Oke, ini ya. Tinggal masuk saja ya. Ini AM-nya. Ya, ini panjang kelasnya. Ini nilai sigma FIDI, ini sigma FI. Oke, kita lakukan perhitungan, kita bagi dulu, kita kali dengan ini, baru kita jumlahkan semuanya. Dapat angkanya di sini. Maka inilah nilai rata-rata dari data yang diberikan tadi. Ya, seperti itu ya. Dan ada juga contoh 7, silakan dibaca sendiri ya. Sekarang kita masuk ke nilai rata-rata ukur. Ya, nilai rata-rata ukur. Ya, kita pakai rumusnya ini ya. U sama dengan akar berpangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai dengan kali Xn. Ini semua datanya dikalikan, kemudian diakarkan berpangkat banyak datanya. Kita lihat contoh ya di sini. Contoh yang ke-8. Itulah nilai rata-rata dari 8.192 ya, 2, 32, 512 dan seterusnya sampai 8 ya. Berarti sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 data ya. Data, maka nanti akarnya berpangkat 7. Nah, makanya sini berpangkat 7 ya. U sama dengan ya, ini pangkat 7. Ini diurutkannya nih dari data yang kecil 2, data yang kemudian yang agak besar 8, 32 ya, 128 sampai ini yang paling besar ya, 8. Nah, ini kita kalikan semua, kita akarkan berpangkat 7. Nah, ya, kalikan akar pangkat 7. Ini bisa nanti juga kalau kita dengan cara kita sederhanakan gitu ya. Ini bisa. Atau bisa juga pakai kalkulator ya kalau dia tidak bisa kita sederhanakan ya.
Sederhanakan dalam artian misalnya di sini kita kalikan yang mudah gitu ya, atau ini bisa langsung diakarkan gitu, akar pangkat 7 gitu ya. Tapi ya biasanya kalau menghitung nilai tata ukur ini kita pakai kalkulator saja nih biasanya, karena angkanya cukup besar ya, akar angkanya juga besar. Oke, kira-kira seperti itu ya caranya. Nah, di sini ya ini ada lognya ya, U128. Atau di sini juga diberikan alternatif cara mengerjakan pakai log U gitu ya. Oke, log U sama dengan log ini gitu ya. Karena kalau akar pangkat ini kita dekat dengan log ya. Oke, seperti itu. U sama dengan ini berarti kita lakukan ini gitu ya. Karena log ini ya jadi berpangkat 7 gitu ya. Oke. Baik, ya ini terserah saja mana yang baik ya. Ini juga kalau untuk kasus ini sih nggak ada masalah sih dengan cara ini. Nah, ya. Oke. Jadi kalau untuk menghitung yang nilai rata-rata ukur ya, kalau datanya besar seperti ini biasanya pakai kalkulator saja. Nah, tapi kalau datanya kecil ya boleh. Biasanya kita nggak usah pakai kalkulator ya, ngitung sendiri aja. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, nilai rata-rata harmonis. Nah, rumusnya ini. Ya. H sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Jadi 1 per jumlahan dari 1 per semua datanya. 1 tambah X1, 1 per X1 tambah 1 per X2 dan seterusnya gitu ya, sampai N. Kita lihat contohnya. Jarak antara Bandung Jakarta 180 km. Si A berangkat dengan menggunakan mobil dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata ya 80 km per jam. Pulangnya dengan menempuh jalan yang sama dengan kecepatan 90 km per jam. Itulah kecepatan rata-rata pulang pergi. Oke. Ini kan cuma 2 saja ya. Rata-rata perginya berapa, rata-rata pulangnya berapa gitu. Kayak ini tinggal dijumlahkan ini oleh ya kecepatan rata-ratanya, yang pergi 80, yang pulang 90. Kita bagi 2, 85. Ini salah ya. Ini jawabannya salah. Nah, dia mencontohkan ini ada cara menjawab yang salah, karena tidak bisa langsung dijawab seperti itu. Ya, langsung. Ini jawaban yang benar adalah seperti ini ya. Waktu yang diperlukan dari Bandung ke Jakarta itu 180 km per 80 km per jam. Berarti ya ini jaraknya, ini kecepatannya yang digunakan, sehingga ini adalah waktu tempuh. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk Jakarta ke Bandung, oke, ini sama ya, jaraknya sama 180 km, kecepatannya ini berarti waktunya ini. Jarak yang ditempuh pulang pergi berarti 2 kali 180, 360. Waktunya dijumlahkan gitu ya. Nah, maka kecepatan rata-rata ya, pulang pergi jarak tempuhnya 360 bagi waktunya, tidak dapat segini. Ternyata berbeda ya. Oke. Nah, jadi nggak boleh langsung bagi 2 ini ya. Ini kesalahan cepat. Ini juga sering kesalahan ketika menghitung rata-rata juga ya, rata-rata kelas. Misalnya kita sudah punya rata-rata kelas A gitu ya, dan rata-rata kelas B. Kita jumlahkan kita mencari nilai rata-rata 2 kelompok ini, itu tidak bisa langsung kita jumlahkan, kita bagi 2, nggak usah begitu. Nah, ya, ini menyangkut juga ke jumlah siswanya kan berbeda ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Di sini nampak ya, kita menggunakan nilai rata-rata harmonis ya. Ini N-nya berarti ada 2 data ya, 2 data per, ini data pertama 80, berarti 1 per 80 tambah 1 per 90, 2 dibagi, oke, ini kita samakan penyebutnya menjadi 720, 9 tambah 8 gitu. Ini menyamakan penyebut ya, dapatnya 17 per ini, dan dikali berarti dibalik gitu ya. Oke, dapat ini ya angkanya. Jadi ini cara kalau kita pakai rumus ini lebih cepat gitu ya dibandingkan tadi ya, kita cari satu persatu gitu ya. Ini menghemat waktu. Kemudian yang keempat ya, nilai rata-rata kuadratis. Saya rasa ini yang terakhir ya,
kita singkat dengan NRK ya. Nilai rata-rata kuadratis ya, atau nilai akar nilai rata-rata kuadratis ya. Nilai rata kuadratis. Oke, kita lihat rumusnya seperti ini. NRK sama dengan akar dari sigma xi kuadrat per n. Nah, ini ada contoh. Ada suatu deret bilangan 2, 4, 6, 8. Ada 4. Maka NRK dapat dihitung nilai rata-rata kuadratis dari data tersebut sebagai berikut. Ya. Xi kuadrat ya, berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat per 4. Oke, seperti ini ya. Sudah kelihatan? Ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Ini 4, ini 16, 36, ini 64. Kita jumlahkan bagi 4. Ya. Dapat ini ya, atau kita buat desimal seperti 5,47. Oke. Baik, selesai. Demikian ya. Ini ada soal latihan, silakan dikerjakan semampunya ya. Nggak harus semuanya dikerjakan ya. Jadi makin banyak makin baik ya, silakan saja. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.